Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube-nya 012 Al-Fakir. Di sini Al-Fakir ingin membagikan tutorial bagaimana membeli tiket kapal laut antar pulau di aplikasi DLU Ferry. Tonton terus ya teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang dan untuk si Al-Fakir sendiri lebih semangat untuk membuat konten videonya. Baik, yang pertama-tama kita download dulu aplikasi DLU Ferry. Seperti ini penampakan aplikasinya yang di bagian atas TikTok ya teman-teman. Setelah itu kita klik aplikasinya, tunggu karena ada iklan sebentar. Nah, di sini ada jadwal, riwayat, informasi, profil, hubungi kami, peraturan pelayanan dan tiket dan pesan tiket. Di sini teman-teman dianjurkan untuk mengaktifkan akunnya teman-teman, dimasukkan ke dalam aplikasi DLU Ferry ini. Lalu teman-teman setelah daftar mengaktifkan ke aplikasi DLU Ferry, teman-teman bisa klik pesan tiket. Nah, di pesan tiket ini teman-teman bisa memilih bagian atas dulu ya teman-teman, jenis tiket dan tiket tipe. Klik. Jika teman-teman penumpang kendaraan atau penumpang kendaraan, penumpang ini berarti kita ya teman-teman. Kalau kendaraan, kita mau mengirim si kendaraan, mau itu motor atau mobil atau truk, ke pulau yang kita tuju. Sekarang kita ambil yang penumpang dan kendaraan. Al-Fakir sering menggunakan yang ini. Klik. Lalu di sini kota asal. Di sini teman-teman bisa memilih kota asal, kota dari mana teman-teman berasal. Al-Fakir memilih dari Surabaya ya. Lalu di sini kota tujuan. Nah, teman-teman bisa memilih kota tujuan mau kemana itu. Al-Fakir tujukan ke Banjarmasin. Lalu di sini teman-teman bisa mengklik tanggal keberangkatan. Teman-teman ingin berangkat tanggal berapa dan bulan apa. Misal sekarang kan tanggal 15 ya teman-teman, 15 Agustus. Dan video ini juga dibuat tanggal 15 Agustus. Sudah dipilih Agustus 2023. Oke. Nah, di sini ada pilihan pulang pergi dan round trip. Teman-teman tidak usah diklik jika tidak ingin pulang pergi. Lalu kelas. Di sini ada pilihan teman-teman ya. Teman-teman ingin memilih VIP. VIP terbagi menjadi 3 bagian. Kelas 1, 2, dan 3. Dan ini Al-Fakir belum pernah mencoba kelas VIP karena dananya kurang. Jika punya dana lebih, kalian bisa mencobanya. Untuk VIP sendiri yang Al-Fakir tahu, itu nanti teman-teman mendapatkan kamar khusus yang isi 1 kamar atau 2 kamar. Nanti untuk kamar mandi juga berada di kamar VIP tersebut juga. Dan untuk makanan teman-teman akan dikirimkan oleh pelayan dari kapal ke kamar VIP-nya. Jadi kita cuman di kamar doang gitu. Untuk kelas ekonomi terbagi-bagi juga teman-temannya. Ada ekonomi tidur, duduk. Biasanya Al-Fakir memakai ekonomi duduk dan ini banyak lagi pilihannya. Jadi ekonomi tidur, Al-Fakir menggunakan ekonomi tidur sekarang. Ekonomi tidur itu nanti teman-teman mendapatkan nomor angka dari tempat tidur dari tiket yang kita dapatkan itu. Jika ekonomi duduk, maka tidak mendapatkan tiket yang ada angkanya. Jadi kebanyakan orang-orang yang menggunakan ekonomi duduk, mereka tidurnya di lantai, entah di lantai manapun itu, kadang di tempat karaokean atau di bawah tangga atau di kafe di pinggir-pinggiran, mereka tiduran di sana. Dan untuk makan sendiri tetap dikasih, cuman dikasih makan ini kita ekonomi tidur dan ekonomi duduk kita tetap sama-sama mengantri, dan nanti di tiket itu kita kasihkan yang Al-Fakir memilih dengan ekonomi tidur. Lalu jenis kendaraan. Di sini banyak kendaraan ya teman-teman. Di sini ada kendaraan sepeda motor 2.A. Sepeda motor ini ditujukan kepada cc yang paling rendah, contoh 100 sampai 249 cc. Contohnya ini motor Yamaha MT25.
di STNK-nya itu 249 cc, cuman di logo tulisan di motornya itu tulisannya 250 cc. Nah, untuk Ninja 250 cc kapasitas di STNK-nya bertulisan 250 cc. Jadi untuk Ninja ini mereka tiketnya lebih mahal, padahal MT R25 sama Ninja 250 cc ini cc-nya sama. Jadi untuk Ninja tersebut akan lebih mahal dan mereka harus memilih sepeda motor 2.B 250 cc sampai dengan 1000 cc. Nah, jadi Ninja ini teman-teman dengan Moge 600 atau cc yang 300 seperti KTM Duke 30 Adventure, 39 Adventure, 790 Adventure sampai 1000 cc, pilih klik yang 2B ini teman-teman ya. Lalu lanjut Alphagir klik yang 2A. Baik, kita lanjut ke cari jadwal. Nah, di sini ada jadwal teman-teman. Surabaya, Tanjung Perak di bagian atas ya teman-teman, tujuan Banjarmasin, Pelabuhan Trisakti. Di sini ada, kita ambil yang paling atas ya teman-teman, KM Dharma Kartika 2, Selasa 15 Agustus 2023 sampai dengan nanti Rabu 16 Agustus 2023, dan ini jamnya tertera ya teman-teman. Tapi jam ini tidak bisa menjadikan jam yang konsisten ya teman-teman, karena kadang ada kendala di mau kita berangkat itu, kendalanya menunggu muatan barang, muatan barangnya itu para penumpang atau muatan barang menyetop isi pangan di dalam kapal dan air. Kadang juga ada terkendala itu si truk itu, Alphagir pernah ngalami si truk ini luput dari jembatan yang mau menyeberang naik ke kapalnya. Jadi apa boleh buat, si truk itu mengalami kerusakan dan menunggu lagi untuk berapa jam, untuk semuanya antri di belakang juga ikutan naik ke atas. Kadang yang Alphagir alami sampai 7 jam untuk menuju naik ke kapal, belum mau berangkatnya lagi ya teman-teman. Nah, di sini tertera yang kita fokus di KM Dharma Kartika 2. Nah, di sini teman-teman sepeda motor ya, yang cc dari 100 cc sampai 249 cc. Di sini harga sepeda motornya per satu sepeda motor itu 510.000. Kita klik satu motor. Ekonomi tidur dewasa, harganya 350.000. Kita klik, kita satu orang apa dua orang, misalnya satu, klik ekonomi tidur anak, dan kita yang punya anak atau bawa istri, kalau andai kalian pun bawa istri, kita klik 2 teman-teman. Ini contoh sendiri ya teman-teman. Terus yang membawa anak klik juga. Lalu setelah selesai, kita isi sepeda motor 1 dan orang dewasa 1. Ini untuk harga tiket ya teman-teman. Nanti ada harga juga di kapal, yaitu harga pas, harga apa, kayak kita menyerahkan si tiketnya, barcode-nya nanti ada biaya tambahan lah gitu, cuman biasanya 20.000 atau 30.000. Setelah itu kita pilih pesan ya teman-teman. Di sini kelihatan ya teman-teman, kapal KM Dharma Kartika 2, lintasan rute Surabaya Banjarmasin, berangkat tanggal 15 Agustus, tiba Rabu 16 Agustus. Jam tiket, jumlah tiket 2 teman-teman. Totalnya teman-teman ya 921.000. Ini keberangkatan antara dari Surabaya ke Banjarmasin. Untuk misal nih teman-teman ya, untuk teman-teman misal berangkat dari Semarang menuju Pontianak itu bakal lebih mahal sedikit, atau dari Semarang tujuan ke Sampit, atau dari Surabaya tujuan ke Sampit itu lebih mahal sedikit dan jarak tempuhnya lebih banyak.
Nah, informasi yang Al-Fakir alami selama bertahun-tahun ini, antara Surabaya dan Banjarmasin itu menempuh jarak berlayar itu kapal 18 jam. Belum terhitung yang kita mau naik kapal dan kita mau turun kapal. Misalnya mau berangkatnya itu Al-Fakir alami 7 jam, mau turun kapal dari kapal sandar mau turun itu antri juga teman-teman, membutuhkan misalnya 4 jam. Data pemesan, ini kita yang pesannya teman-teman, data nama Al-Fakir Hermawanto, KTP, ini email, nomor HP, kota asal sesuai KTP Probolinggo. Terus di sini teman-teman data sepeda motor, nama lengkap dari STNK tersebut. Kalau STNK-nya itu namanya masih namanya orang, kita beli bekas, tulis juga di sini, tidak apa-apa, tidak perlu pakai namanya kita. Kota kabupaten dari STNK, alamatnya, ini nomor platnya kita. Isian ini isian bisa ditulis kosong atau terisi, tidak masalah teman-teman. Biasanya Al-Fakir tulis kosong. Keterangan ini bisa tulislah sembarang, tidak apa-apa teman-teman. Entah keterangan berangkat antar pulau atau apa itu tidak apa-apa teman-teman. Nah, tarif sepeda motor 500, 10.000 pas sepeda motor. Ini ada pas sepeda motor, tambahan biaya teman-temannya 31.000. Nah, total sepeda motor ini biaya tambahannya total menjadi yang awalnya 110.000 menjadi 541.000. Nah, ini data dari penumpangnya kita. Jika teman-teman membawa penumpang, entah istri, entah itu pacarnya atau pasangannya teman-teman. Untuk si membawa anak ini Al-Fakir kurang tahu datanya seperti apa, karena kan si anak ini kan belum ada KTP-nya ya teman-teman. Jadi sebagai contoh Al-Fakir cari yang mudahnya dulu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami ini. Ini data. Jadi kita tuh mengisinya 2 kali teman-teman. Ini data si pemesan tadi di atas ya. Setelah pemesan terus data si motor, terus di sini datanya kita. Datanya kita. Kalau kita 2 orang, data ekonomi tidur ini nanti ada keterangannya 2 kali teman-teman. Karena kita berangkat sendiri, jadi ini tertera 1 ya teman-teman, 1 data ekonomi. Kalau kita berdua nanti data ekonomi nanti tertera 2. Jadi kita daftarin juga data si pasangan kita di sini. Karena ini sendiri jadi datanya cuma 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan data virtual akun atau punya M-Banking. Kalau e-money Al-Fakir belum pernah coba dan kredit card belum pernah coba karena tidak punya. Setelah Al-Fakir klik virtual akun, di sini keterangan itu disuruh diisi teman-teman. Di sini Al-Fakir menggunakan motor fiction, jadinya Al-Fakir tulis keterangan motor fiction doang gitu. Di sini ada pilihan pembayaran, metode pembayaran virtual account sesuai ATM teman-teman sendiri ya. Untuk yang BRI bisa klik nih ya teman-teman. Nah, di sini kita dibatasi waktu sekitaran 25 menit untuk mengisi si pembayaran virtual account ya teman-teman. Jika waktu ini tidak selesai untuk pembayaran, nanti hangus dan kita harus mengulang lagi dari awal. Di sini Al-Fakir tidak bisa melanjutkan metodenya ya teman-teman. Al-Fakir tidak bisa melanjutkan metodenya karena jika Al-Fakir lanjutkan, nanti yang ada Al-Fakir pesan itu tiket, bakal Al-Fakir lanjutkan dengan screenshot total pembayarannya ya teman-teman. Motornya 541.000 satu motor. Untuk tiket orangnya 380.000, kena biaya tambahan lagi yang awalnya 350. Nah, itu ditambah ya teman-teman. Jika 2 orang tambah aja ini 380.000, 2 orang dan motornya 541.000. Lanjut ke screenshotannya Al-Fakir untuk gambaran bagaimana lebih mendetailnya pesan tiket di DLO Ferry. Setelah kita ngeklik pembayaran menggunakan si Bank BRI, setelah ngeklik nanti kita akan menuju ke bagian ini ya teman-teman. Sisa waktu pembayaran 1 jam ya teman-teman.
Jadi kita harus melakukan pembayaran dalam waktu 1 jam. Dan ini tagihannya, nomor tagihan, dan ini BRI-nya, nomor rekening atas nama Hermawanto. Di sini Al-Fakir 1.654.000 karena di waktu itu Al-Fakir berangkat 3 orang dan 1 motor. Jadi total biayanya segini. Tapi untuk video yang Al-Fakir tutorialkan tadi 541 ditambah 380.000. Ini cuman gambaran aja ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke Gmail. Di pesan Gmail nanti di situ ada keterangan juga teman-teman. Lanjut keluar kita aplikasi Gmail. Nah, di sini ada email PT DLU. Kita klik. Nanti diarahkan ini sama pemberitahuannya kayak tadi ya teman-teman, kode tagihan. Baik teman-teman, setelah kita melakukan pembayaran, lalu kita akan mendapatkan pesan karena kita tadi mendaftar dengan nomor HP kita juga mendapatkan pesan ada di SMS ya teman-teman. Kita buka aplikasi pesan SMS. Nah, di sini klik PT DLU. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Ini adalah tiketnya kita. Jika kita memesan tiket di kapal laut, kita tujukan, kita kasihkan ke pihak yang penjaga di bagian ketiketan. Nanti kita kasihkan, nanti kita akan mendapatkan tiket. Dan juga karena berhubung di sana itu banyak orang ya teman-teman, jadi ngantri kadang-kadang. Sekian dari Al-Fakir, semoga penjelasannya Al-Fakir bisa difahami oleh teman-teman, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin pergi antar pulau melalui aplikasi DLU. Dan jangan lupa tonton juga video Al-Fakir yang sebelumnya, berangkat dari Banjarmasin ke Surabaya, untuk melihat bagaimana sih dalam kapal itu dan seperti apa tiketnya. Terima kasih ya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain. Yang tidak suka silahkan dislike, yang suka silahkan di like. Bagi teman-teman yang ada pengalaman naik kapal, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum.